Kursi hari ini harus diberikan kepada Nina. Aku tidak mati. Aku terlahir kembali. Setahun yang lalu. Hari di mana aku berada di kereta ini bersama Nina dan Lukas. Di kehidupan terakhirku, di kereta yang sama ini, Nina tidak mendapat kursi. Jadi Lukas merebut kursi di sebelahnya, dan mencoba membuat merasa bersalah ibu ini agar menyerahkannya. Aku tidak bisa hanya diam, jadi aku menghentikannya. Tapi aku bayar untuk kursi ini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Lukas, tentang kursi ibu itu, kembalikan saja padanya. Dia yang membayarnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan duduk. Hei, tunggu sebentar. Mundur. Lukas dan aku sama-sama punya kursi. Kamu bisa ambil kursiku. Berhenti berpura-pura. Aku tidak butuh perhatianmu. Aku ingin memberikan kursiku kepada Nina. Tapi dia terlalu gengsi dan berdiri sepanjang perjalanan pulang. Itu menyebabkan keguguran, dan dia meninggal karena pendarahan. Tapi Lukas menyalahkan semuanya padaku. Untuk membalas dendam untuk Nina, dia menghabiskan setahun penuh merencanakan. Setelah aku menikah dengannya dan hamil, tepat sebelum tanggal perkiraan lahiran, dia sengaja pergi dan membeli tiket berdiri. Dia memaksaku berdiri di kereta itu selama 12 jam yang menyiksa. Lukas, tolong aku. Kumohon, tolong aku. Perutku sakit sekali. Sakit. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan persis apa yang Nina alami setahun yang lalu. Kamu bisa mati bersama dengannya dan bayi di dalam perutnya. Tapi ini kursiku. Kamu tidak boleh melakukan ini. Vanes, katakan padaku, apakah kamu menyerahkan kursi ini kepada Nina atau tidak? Suaminya kebetulan adalah bos mafia kota Sungai. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah menolongmu, tapi malah dibunuh olehmu. Dan di kehidupan ini, kau berani memintaku memilih lagi? Baiklah kalau begitu, aku akan lihat saja kau menggali kuburanmu sendiri. Temanku sedang hamil. Kenapa tidak kau berikan saja tempat dudukmu padanya? Kamu terlihat cukup kuat. Apa salahnya berdiri sebentar? Jangan egois. Tapi... Lukas, kurasa Vanes sudah sangat kesal. Tolong jangan biarkan aku menjadi penghalang di antara kalian berdua. Kalau memang harus, aku akan berdiri saja. Jangan, kamu tetap di sini saja. Vanes, jangan bikin keributan. Nina sedang hamil, dia yang akan duduk di sini. Baiklah, ini urusan kalian berdua. Lakukan apa yang kalian mau. Aku tidak akan ikut campur. Halo. Sayang, sudah dekat? Suara itu. Sayang, sudah dekat? Aku sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu dari stasiun. Hati-hati di jalan. Bos Victor. Tolong, kasihanilah, aku benar-benar salah, Bos Victor. Bos Victor, tolong ampuni aku mohon padamu, Bos Victor. Aku tidak tahu kalau panti asuhan itu didanai oleh Nyonya. Kalau tidak, meski punya 100 nyawa, aku tidak akan berani sentuh tempat itu, Bos Victor. Yang ku ketahui hanyalah istriku sangat sedih. Semua kerja amal yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun, hancur berantakan karena kau. Kau membuang-buang waktuku. Kubur dia. Ayo pergi. Ikut aku untuk menjemput Nyonya. Sepertinya kali ini, Victor masih akan datang dengan krunya untuk menjemputnya. Lukas, lebih baik jangan coba-coba mengganggunya. Victor terkenal karena betapa sangat mencintai istrinya. Tapi aku yakin tak ada yang akan menyangka kalau istrinya adalah wanita yang berpenampilan sangat biasa. Apa yang terjadi? Dia benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Hei, Kamu pikir kamu sedang apa? Apa semua yang baru saja kukatakan masuk telinga kiri keluar telinga kanan?
Ini adalah telur organik yang kubawa dari desa untuk suamiku. Dia sudah lama menginginkannya. Sekarang lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu menghancurkannya semua. Jadi pecah, terus kenapa? Kan itu bukan barang berharga. Aku akan bayar telur sialan itu. Bahkan, kursimu juga akan kubeli. Sekarang ambil uangnya dan minggir. Lukas, telur-telur ini sudah lama dinanti-nanti oleh Victor, sepanjang tahun, dan kamu malah menghancurkannya begitu saja. Nak, saya tidak mau uangmu. Saya cuma mau tempat duduk saya. Kaki saya baru saja dioperasi, jadi tidak bisa berdiri lama-lama. Tempat duduk ini susah sekali didapat. Saya tidak akan menukarnya dengan uang berapapun. Jorok sekali, Lukas, saya tidak mau duduk di kursi ini. Kotor dan merepotkan saja. Nina, dengarkan saya. Kamu duduk saja di sini dengan tenang, dan serahkan sisanya pada saya. Katanya kaki Anda baru dioperasi, buktinya mana? Saya rasa Anda cuma tidak mau mengalahkan tempat duduk untuk wanita hamil. Anda juga sudah tidak muda lagi. Di mana rasa kemanusiaan Anda? Lihat saja Anda kan terbiasa kerja kasar. Kenapa tidak berdiri saja sebentar? Nona muda ini kulitnya halus dan lagi hamil. Biarkan dia duduk sebentar saja. Betul. Kita semua juga susah kalau sedang di luar. Jangan pelit-pelit. Bu, silakan duduk di tempat saya. Terima kasih, Nona muda. Aku gak bawa uang. Nanti aku ketemu suamiku kalau udah turun. Nanti aku baru bisa berterima kasih yang benar. Berdiri. Vanes, pas banget waktunya. Kursi ini punyamu. Kamu yang putuskan, jadi, katakan. Kamu mau kasih kursi ini ke Nina, atau ke wanita tua yang menjijikan ini? Aduh, Lukas, sakit banget. Kamu masih ngapain di sini? Pergi sana. Gak lihat temanku kesakitan? Kamu, tadi kalian berdua duduk di sana kan baik-baik aja. Kursi yang di sana bau banget telur busuk. Masa bisa kami duduk di situ? Lihat apa? Dia pacarku, aku yang ngatur buat dia. Kesabaranku udah habis, jangan bikin aku mukul kamu. Lukas, kita sudah bersama selama 8 tahun penuh. Kapan kamu pernah nekat seperti ini cuma buat mempertimbangkan perasaanku? Hei, Sejak kapan kamu berhak memutuskan apapun buat aku? Ini kursiku. Aku yang putuskan siapa yang duduk di sini, titik. Hari ini, kursi ini milik ibu ini. Kamu dan Nina, kembali ke kursi kalian, sekarang. apa barusan kamu bilang? Kamu gila ya? Dia cuma orang asing yang kamu temui di bus? Dan kamu berkelahi denganku demi orang luar untuk kursi ini? Biar aku jelaskan, aku tidak merebut kursimu. Kursi ini dari awal memang milikku. Vanes, Nina lagi sakit perut sekarang. Kursi itu bau telur busuk. Dia cuma butuh tempat untuk istirahat sebentar. Dan kamu bahkan tidak mau memberikannya padanya? Kalau telurnya bau, kamu yang bersihkan. Kursi ini milikku, titik, tidak mungkin. Kamu? Nona, tolong, jangan berkelahi. Jangan rusak hubungan kalian karena aku. Aku akan kembali ke kursiku sendiri saja. Bu, hari ini, ibu duduk di sini. Apapun yang pernah kita miliki sudah berakhir. Vanes, kamu sudah hilang akal? Kamu putus denganku hanya karena sebuah kursi? Kamu masih belum paham ya? Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Oh, Lukas, perutku sakit sekali. Aku tidak tahan lagi. Kamu pikir kamu sedang apa? Pergi dari hadapanku, sekarang. Kamu nggak punya malu sama sekali? Lihat kakinya, dia memang habis operasi, dan kamu berani-beraninya menyentuhnya? Minggir dari kursi, sekarang, atau aku panggil polisi kereta. Dia habis operasi atau enggak? Urusan apa sama aku? Aku kan udah minggir, ya suruh dia duduk. Nak, kita udah hampir sampai stasiun. Udah, jangan ribut, suamiku jemput aku hari ini. Dia temperamennya keras, kalau dia lihat aku dizalimi, dia pasti melampiaskannya ke kamu. Hahaha. Kamu pikir aku takut? Lihat kamu, menyedihkan, dan suamimu, paling cuma lelaki cupu.
Gimana dia mau melampiaskannya ke aku? Patahin jari aku, patahin kaki aku takut banget. Kamu benar-benar nggak boleh macam-macam sama suaminya. Aku nggak boleh macam-macam sama dia. Dia cuma udik dari kampung, dan suaminya paling cuma buruh migran. Kenapa aku nggak boleh macam-macam sama dia? Hei, mending kamu jangan suruh suamimu nahan diri. Biar dia luapkan semua temperamennya. Aku pengen lihat temperamen kayak apa yang bisa dimiliki lelaki udik seperti dia. Hari ini, aku akan patahin kaki satunya. Kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Semua ini untuk nenek sihir tua itu? Kamu berani menyentuhku? Vanes, bagaimana bisa kau lakukan ini? Lukas itu pacarmu, demi Tuhan. Sudahlah, berhenti berpura-pura, kasihan dia sekarang. Perutmu sudah tidak sakit lagi. Aku hanya khawatir pada Lukas. Kamu memukulnya terlalu keras. Aku memukulnya untuk menyelamatkannya. Baiklah, Vanes. Jangan kira hanya karena kau menghentikanku, aku tidak bisa menangkapnya. Kau? Hari ini, aku akan melihat sendiri apa yang suamimu ini bisa lakukan padaku. Halo, sayang? Kamu hampir sampai? Kembalikan ponselku. Kau? Apa yang terjadi? Siapa yang mengambil ponsel Martha? Gelanggar. Kenapa lama sekali? Kendarai lebih cepat. Ya, Pak, siapa si bodoh itu yang berani menyentuh istriku? Aku akan bunuh seluruh keluarganya. Masih berusaha menghubungi suamimu, begitu? Pak, tolong tenang. Kalau terus begini, kami harus ambil tindakan. Kami biarkan kamu kali ini. Untuk sementara. Tapi kau berani macam-macam dengan aku hari ini. Begitu kita turun, aku pastikan seluruh keluargamu menyesal. Nina, duduk dan istirahatlah. Baik. Bagaimana mereka bisa naik ke peron untuk menjemput orang? Maksudmu kau tidak kenal Victor? Itu Victor, penguasa lokal kota sungai. Bahkan pejabat tinggi kota pun harus menghormatinya. Lihatlah pamer kekuatan itu. Mereka kesini untuk siapa? Lukas, orang-orang itu menakutkan. Tidak apa-apa. Kita jaga jarak saja dari mereka. Begitu kita turun, aku akan antar kamu ke rumah sakit untuk periksa dengan benar, lalu aku akan ajak kamu jalan-jalan di kota sungai, dan kita bersenang-senang. Baik. Perhentian berikut, kota sungai. Mohon penumpang turun terlebih dahulu, harap saling menghormati. Nenek sihir tua, bukannya katanya kau akan suruh orang urus aku? Mana orang yang kau ancam aku tadi? Sayang? Sayang? Kakimu kenapa? Sayang, ini kenapa bisa terjadi? Aku baik-baik saja, cuma jatuh tadi. Tapi telur yang kubawa untukmu. Ah, tidak apa-apa, yang penting kamu tidak apa-apa. Tidak, tunggu. Aku jelas-jelas mendengar ada yang mau mencuri ponselmu. Di bus ya, ada yang mengganggumu? Bajingan mana yang berani? Akan kubunuh mereka. Dia? Bukan dia. Nona muda ini sangat membantuku di bus tadi, jangan takuti dia. Yang mengganggunya adalah 2 orang di belakangku ini. Di belakangmu? Tidak ada siapa-siapa di belakangmu? Kapan mereka kabur? Mereka sudah pergi. Kunci semua pintu stasiun. Siapapun yang menangkap kedua bajingan itu akan dapat 1 juta rupiah dariku. Siap, Pak. Orang yang baru saja kita lihat kelihatannya cukup berpengaruh. Siapa yang kau panggil sayang? Sudahlah, aku agak nggak enak badan, bawa aku ke rumah sakit dulu saja. Oh, oke. Bos, petugas keamanan bilang 2 orang itu sudah pergi. Pecundang, kalian semua cuma sekumpulan pecundang? Apalagi yang kalian tunggu? Cari mereka. Ya. Hei, jangan marah. Sayang, biarkan mereka terus mencari. Ayo kita ke rumah sakit. Untuk apa? Aku baik-baik saja. Tidak? Kakimu baru saja dioperasi, aku khawatir. Kamu harus pergi. Bu, sebaiknya kamu tetap periksa ke dokter. Ya, baiklah. Untung kamu datang. Kakinya baru saja dioperasi, lalu dia terjatuh. Kalau kamu datang lebih lambat, bisa jadi parah. Istirahat yang cukup, jangan banyak bergerak. Beraninya mereka melakukan ini pada sayangku dan melukainya seperti ini. Aku akan bunuh mereka. Apa? Ketemu mereka. Ada masalah di perusahaan.
Ada file penting yang hilang, tapi sudah kami temukan, aku harus kembali dan menanganinya. Sayang, kamu istirahat saja di sini, ya? Begitu aku menemukan mereka berdua, aku akan seret mereka ke sini untuk berlutut dan minta maaf padamu. Baiklah, silakan pergi. Bos, kepala keluarga Sterling ingin bertemu Anda untuk membahas investasi keluarga mereka. Tidak, aku tidak punya waktu untuk omong kosong itu sekarang. Dimengerti? Jadi, gimana, bos? Apa kata bos Victor? Apa dia setuju? Tidak, tapi aku baru dapat kabar. Wanita bos Victor sedang di rumah sakit sekarang. Oh, bos, apa Anda berpikir? Wanita itu segalanya bagi bos Victor. Lebih dari nyawanya sendiri, kalau kita bisa dapatkan dia di pihak kita, bos Victor pasti akan membantu kita. Gimana? Dokter bilang dia perlu dirawat inap, tapi kamar terakhir baru saja diambil, kebetulan sekali. Kita tunggu saja dulu. Mungkin ada yang akan segera dipulangkan. Serena, wah, ketemu kamu di sini? Iya, aku juga nggak nyangka. Bayi yang kamu kandung itu, apakah milik Lukas? Vanessa, kamu ngapain di sini? Kau benar-benar di sini. Tepat di bawah hidung kita. Victor baru saja melewatkannya. Vanessa, tadi di dalam mobil, apa maksudmu dengan semua itu? Lihat apa yang telah kau lakukan pada Nina. Dokter bilang dia mengalami komplikasi kehamilan. Sekarang dia harus dirawat di rumah sakit. Vanessa, aku tidak menyalahkanmu. Kalau mau menyalahkan siapapun, itu adalah nasib sialku sendiri. Bahkan dalam perjalanan, aku bahkan tidak dapat tempat duduk. Dan sekarang aku harus dirawat, dan tidak ada kamar yang tersedia. Apakah aku yang tidak memberimu tempat duduk? Sebelum kita berangkat, berapa kali aku mengingatkanmu untuk membeli tiket? Kau dengarkan? Tidak, di bus, aku menawarkan tempat dudukku padamu berkali-kali. Tapi apa yang kau lakukan? Hah? Kau menolak untuk duduk. Kau malah mencuri tempat duduk orang lain. Dan menyebabkan dirimu sendiri komplikasi kehamilan ini. Dan sekarang kau berani menanyai aku? Apa kau harus selalu begitu agresif? Nina sedang hamil, demi Tuhan, itukah yang ingin kau lakukan? Apa? Jadi karena hamil, dia sekarang jadi bangsawan? Kau? Tunggu sebentar. Bukankah baru saja kau bilang tidak ada kamar? Lalu kenapa dia baru saja keluar dari kamar itu di sana? Benar? Vanessa, kau bahkan tidak sakit, kan? Lalu apa yang kau lakukan di kamar rumah sakit? Yah, kebetulan Nina perlu dirawat sekarang. Jadi kenapa kau tidak menyerahkan saja kamarmu untuknya? Tunggu, kamar itu bahkan bukan milikku. Kau? Kamu? Kamu lagi ngapain di sini? Kalian, kamu lagi ngapain di sini? Vanessa, kamu tahu, aku baru sadar. Betapa baik hatimu, sangat perhatian. Nina sedang hamil besar, kamu tahu, dan kamu bahkan tidak peduli. Kamu keluar dari mobil dan tidak ikut kami, dan malah pergi ke rumah sakit dengan orang ini. Nina? Siapa wanita tua itu? Dia terlihat baik-baik saja menurutku. Kenapa tidak kasih saja tempat tidurnya padamu, ya? Lukas, kenapa kamu tidak bicara dengannya? Minta dia menyerahkan tempat tidurnya? Lihat, aku melihatnya di mobil, dan dia terlihat baik-baik saja. Jadi apa yang perlu dibahas? Ini adalah kamar VIP. Dia terlihat sangat miskin. Mustahil dia mampu bayar ini. Pasti Vanessa yang membayarnya untuk menempatkannya di sini. Usir saja dia. Masuk akal. Apa yang kamu lakukan? Vanessa, yang Nina butuhkan sekarang adalah istirahat. Karena ini uangmu, jangan sia-siakan pada orang asing. Keluar, sekarang. Jangan paksa aku melakukan ini. Kamar ini dibayar oleh suaminya, jangan berani-beraninya. Suaminya, lagi? Jadi di mana suaminya ini? Dia sibuk. Oh, jadi maksudmu. Dia bahkan tidak di sini. Apa yang kamu lakukan? Kalau begitu pergi sana sekarang juga. Pergi dari sini, sekarang. Kamu sudah gila, Lukas. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak punya malu? Aku hanya khawatir tentang Nina. Dia sedang hamil. Itu bukan alasan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Teruskan seperti ini, dan kamu akan dapat balasannya. Sudah, cukup. Pergi dari pandanganku, keluar,
berdiri. Sekarang, ayo, pergi. Keluar. Apa yang terjadi di sini? Ini rumah sakit, bukan tempat untuk ulahmu. Nak, kenapa kamu buang barang-barangnya di sini seperti itu? Itu sangat kejam. Temanku sedang hamil, dia butuh kamar untuk istirahat, dia baik-baik saja. Hanya karena kami sedikit berselisih sebelumnya, dia sengaja menguasai kamar itu. Jadi aku usir dia. Apa salahnya? Hei, Siapa bilang dia baik-baik saja? Tidakkah kamu lihat kakinya baru saja dioperasi? Lagi pula, dia sudah bayar kamar ini. Hak apa yang kamu punya untuk mengusirnya? Berapa yang dia bayar? Aku akan ganti, dikali 10. Kamu pikir dengan uang semua masalah selesai? Suaminya sedang mencarimu, minta maaf sekarang, atau aku akan telepon dia sekarang juga. Kalau begitu telepon saja. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan suami yang pecundang itu. Permisi, Ibu? Nomor suami Ibu berapa? aku tidak pernah ingat nomornya, aku selalu cuma telepon dia aja, tapi HP aku hancur, jadi nggak bisa lihat nomornya. Vanes. Apa ini? Semacam pertunjukan komedi? Dia aja nggak ingat nomor suaminya sendiri? Dia bodoh ya? Ah, yang bener aja. Kalau suamimu hebat banget, kenapa dia nggak kasih kamu pengawal atau apa gitu? Aku yang bilang jangan. Nggak mau bikin orang takut. Omong doang. Bikin orang takut? Maksudnya, dia ini bos mafia atau apa? Sudah, Lukas, aku perlu istirahat, ayo kita balik ke kamar rumah sakit. Nina sedang hamil. Aku nggak mau turun ke levelmu, sekarang minggir, atau sumpah aku bikin kamu menyesal. Tidak mungkin. Kamar ini harus dikembalikan ke dia hari ini. Vanes. Baru aja beberapa jam hari ini, dan kamu udah milih orang asing daripada aku berkali-kali. Katakan, apa aku masih pacarmu? Lukas, kalau kamu terus begini hari ini, terus buat kesalahan, kita putus sekarang juga. Kamu nggak mau nikah sama aku lagi? Ingat, ibumu masih di rumah sakit, kondisinya masih butuh aku yang urus dan cari dokter dari luar negeri. Tidak, aku nggak butuh itu. Jangan perlu untuk. Kamu benar-benar seseorang, sangat baik, dan kamu berani putus denganku karena orang lain? Kalau begitu, lihat saja bagaimana kamu akan membayar pengobatan ibumu itu, dan saat dia meninggal di rumah sakit, jangan datang menangis padaku. Lukas, bagaimana aku tidak pernah sadar sebelumnya betapa menjijikkan dirimu? Nona, jangan bertengkar dengannya. Ibu, karena suamimu punya kekuatan besar, kenapa kamu harus menerima penghinaan seperti ini? Mereka jelas yang suka menggertak orang. Suamiku sudah membuat banyak kesalahan, dan aku tidak ingin dia melakukan lebih banyak karena aku. Hal-hal seperti ini, kita harus menahannya saja. Ayo pergi. Kukira dia orang penting, tapi ternyata suamimu adalah mantan narapidana. Apa katamu? Bukankah kamu bilang suamimu yang pecundang banyak membuat kesalahan? Kalau dia bukan mantan narapidana, lalu dia apa? Lukas, kamu akan bertanggung jawab atas ucapanmu. Terkadang, kamu harus jaga bicaramu. Apa? Apa aku salah bicara? Masalah apa yang bisa menimpaku? Suaminya bukan mantan narapidana, dia adalah Victor. Itu Victor Miller. Siapa? Victor Miller? Maksudmu bukan Victor Miller yang itu? Iya, dia. Tidak mungkin. Victor Miller. Tapi dia kan tokoh paling terkenal di kota sungai. Kudengar seluruh dunia bawah tanah tunduk padanya. Dan bukan itu saja. Dia juga ketua dari perusahaan terbesar di kota sungai, Grup Miller. Dia menguasai kedua sisi hukum. Tak ada yang berani melawannya. Dan aku juga dengar Victor sangat mencintai istrinya. Kalau wanita ini benar-benar istrinya, maka hari ini, mereka bisa bilang selamat tinggal pada kesempatan keluar dari rumah sakit ini hidup-hidup. Vanes, kamu bercanda, kan? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kenapa tidak bilang dari tadi? Sudah kuperingatkan kalian berkali-kali. Tapi apakah ada dari kalian yang benar-benar mendengarku? Kamu. Lukas, sudah lebih dari cukup yang kulakukan untukmu. Lukas, apa yang kamu lakukan hari ini tidak ada hubungannya denganku. Nanti saat waktunya tiba, dan bos Victor menangkapmu, jangan datang menangis minta tolong padaku. Kamu bilang dia istri siapa? Tepatnya, Victor Miller. Perlu kuulangi lagi?
Suamimu adalah Victor Miller? Nona, aku? Kamu pikir kamu sedang apa? Berani-beraninya kamu meniru-niru istri Victor? Mau mati? Tidak. Aku tidak meniru-niru siapapun. Meniru-niru apa? Dia adalah istri Victor. Betul sekali. Dari yang kamu bilang, Victor ini pasti orang yang sangat berkuasa, jadi istrinya, masa bisa jadi kuno, dan kampungan begini? Iya. Orang seperti Victor sudah biasa melihat segalanya. Ngapain dia peduli sama satu keranjang telur kampungmu? Bisa saja kamu pura-pura jadi istri orang lain. Kenapa harus milik dia? Masuk akal juga. Kalau aku Victor, mana mungkin aku punya istri yang jelek dan menyedihkan seperti ini, kecuali Victor punya selera aneh. Tapi jelas, dia tidak punya. Kamu benar-benar berani meniru-niru istri Victor. Kamu benar-benar tidak menghargai nyawamu. Tidakkah kamu tahu pantangan terbesarnya adalah mengganggu istrinya? Aku tidak meniru-niru siapapun. Aku benar-benar tidak. Aku dan Victor sudah menikah selama puluhan tahun. Kami punya anak laki-laki yang sudah dewasa. Jadi aku memang tidak cantik dan agak kasar. Tapi apa hubungannya itu dengan menjadi istri Victor? Tidak masalah, aku hanya tidak suka berdandan. Apa yang membuatmu begitu yakin dia bukan istri Victor? Berdasarkan apa kamu bicara? Berdasarkan apa aku bicara? Karena istri Victor adalah aku. Barusan kamu bilang apa? Kamu wanita Victor? Betul, Serena. Sejak kapan kamu jadi wanita Victor? Tadinya aku mau kasih tahu kalian, tapi belum sempat. Aku nggak nyangka identitas ini hampir saja dicuri dariku. Tidak, nggak mungkin. Victor nggak mungkin mengkhianatiku. Jangan khawatir. Pasti ada kesalahpahaman. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Maksudmu nggak mungkin? Kamu pikir pria seperti Victor, orang penting seperti bos Victor, bakal milih udik kayak kamu, atau kecantikan memesona seperti Serena kami di sini? Nah, kan, sudah kubilang, pria seperti Victor, pria dengan statusnya, kalau cari wanita, pasti yang cantik luar biasa kayak dia. Berani-beraninya kamu menyamar sebagai Serena untuk menakut-nakutiku? Sepertinya kamu nggak mau kaki satunya lagi, ya? Lukas, lagi pula kita di rumah sakit. Kalau kamu beneran patahkan salah satu kakinya, dokter pasti bisa pasang lagi, kan? Masuk akal juga. Jangan, kita nggak boleh biarkan mereka begini. Kita harus beritahu Victor apa yang terjadi, tapi aku nggak punya kontak Victor. Dia juga nggak hafal nomornya. Gimana nih? Aku tahu, bukannya kamu bilang kamu wanita Victor? Oke kalau begitu, kamu telepon dia, suruh dia ke sini. Aku. Ada apa? Takut? Takut ketahuan? Atau mungkin kamu bahkan nggak punya kontak Victor? Vanessa, kamu terbiasa menyuruh-nyuruh Lukas terus. Lukas nurutin kamu? Apapun yang kamu suruh, ya sudah. Tapi kenapa Serena mau nurutin kamu? Kamu suruh telepon, dia telepon? Tepat sekali, dia orang sibuk. Urusan sama kalian berdua nggak perlu perhatian dia. Ayo, Lukas, kasih pelajaran pada wanita ini untuk bos Victor. Bos Victor mungkin malah kasih hadiah. Siap. Lukas, berani-beraninya kau, turunkan itu. Jalang. Lihat baik-baik dirimu sendiri. Orang kayak kamu, bahkan orang gelandangan gak bakal mau. Aku enggak. Aku benar-benar. Tidak, aku harus bikin Victor ke sini. Tapi aku nggak punya nomornya. Harus gimana? Siaran langsung. Iya, siaran langsung. Victor punya banyak preman. Pasti ada yang kenal istrinya, asalkan ada yang lihat. Berhenti. Ini rumah sakit, bukan tempat untuk omong kosongmu. Kalian mau apa? Kami cuma mau memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu diri. Direktur Davis, wanita ini sedang menyamar sebagai istri bos Victor. Dia penipu. Dan rumah sakitmu merawatnya. Tidak takut dengan apa yang akan bos Victor lakukan? Bos Victor? Bos Victor yang mana? Ada berapa bos Victor sih? Ini. Bagaimana kalian tahu dia penipu? Karena wanita di depanmu ini adalah istri asli bos Victor. Betul. Wanita tua cerewet ini tidak hanya menyamar sebagai dia, tapi juga mencuri tempat tidur rumah sakitku. Aku sahabat terbaik Serena. Kalau kamu tidak menanganinya dengan baik, tunggu saja bos Victor datang menghajar kalian. Tidak, tolong. Jangan ganggu bos Victor dengan hal ini. Aku yang urus. Seseorang, masuk sini.
Siapkan untuk nyonya ini kamar VIP. Tunggu. Tidak perlu. Kami tetap di sini. Dansa. Tapi kalian harus mengusir mereka keluar. Direktur Davis, jangan dengarkan dia. Dia bukan istri bos Victor. Aku Victor. Wanita tua cerewet. Masih banyak mulut. Mau mati? Para pemegang saham, kinerja kita bulan lalu sangat bagus. Bos, lihat ini. Masih banyak mulut. Wanita tua cerewet. Masih suka mulut lancang, ya? Mau mati? Si bodoh siapa ini? Itu dua orang yang kita cari, yang di kereta yang macam-macam sama nyonya. Mereka ada di rumah sakit. Apa? Aku baru aja keluar dari rumah sakit, terus kamu bilang mereka ada di sana? Ya? Iya, apanya iya? Kumpulin anak buah, sekarang. Kalau dua orang itu kabur, kaki kamu aku potong. Kalian semua nggak percaya dia istrinya Victor, kan? Kan Anda direktur rumah sakit ini. Anda bisa cek kamera pengawas, lihat baik-baik. Setengah jam yang lalu, pria yang datang ke rumah sakit bersamanya, siapa dia? Kamera pengawas rumah sakit rusak pagi ini. Sedang diperbaiki. Tapi aku baru dapat kabar Arthur Sterling, kepala keluarga Sterling, akan datang ke rumah sakit menjenguk istri bos Victor. Dia kenal istri bos Victor. Kita tunggu saja dia yang mengidentifikasi. Siapa di antara kalian yang palsu? Maju dan akui sekarang juga, masih ada waktu. Kalau tidak, begitu Arthur mengenali kalian, maka kalian sudah mati. Mulai takut sekarang? Apa yang perlu ditakutin? Yang seharusnya takut adalah wanita tua cerewet ini. Vanes, kalau kamu sekarang ragu-ragu, kamu masih bisa merangkak kembali. Tunggu saja sampai Tuan Sterling datang. Dia sudah tamat? Nak muda, aku sudah bersikap lunak padamu. Kamu masih muda, sekitar umur anakku. Suamiku punya sifat pemarah, tapi kamu tetap saja tidak mau berhenti. Jadi aku tidak akan menahannya. Saat suamiku tiba di sini, jangan nanti merengek minta ampun padaku. Hahaha, aku minta ampun padamu? Kamu pikir kamu siapa? Lukas, jangan-jangan dia benar-benar percaya kalau dia sekarang adalah istri Victor? Di usianya, lucu sekali. Kalian semua. Jangan marah. Tunggu saja sampai dia datang. Mereka akan mendapat balasannya. Kenapa orangnya sebanyak ini? Direktur Davis, ada apa? Ada orang yang berpura-pura menjadi wanita bos Victor. Apa? Siapa yang berani berpura-pura jadi wanita bos Victor? Mau mati di sana? Bu? Halo, Ibu? Arthur buta atau apa? Siapa yang kau panggil ibu? Wanitaku, masa sih cewek ini? Kapan dia pernah melihatnya? Bos, mungkin dulu waktu Serena nempel-nempel sama kamu, dia salah paham? Keluar. Udahan bacotnya, jangan pura-pura mabuk, brengsek. Aku aja nggak mau nyentuh kamu. Kali ini aku lepaskan, kalau berani coba lagi, aku bunuh kau. Sejak urusan bisnis itu di mana kita menyuruhnya bertindak sebagai nyonya rumah, Serena terus mencari-cari kesempatan untuk mendekatimu. Mungkin itu yang bikin salah paham. Si bodoh Arthur itu, masih berharap aku investasi ke dia, nanti aku habisi seluruh keluarganya. Dan si pelacur Serena itu, beraninya dia ngomong sembarangan ke orang lain, bilang dia wanita aku. Kapan aku pernah nyentuh wanita lain? Kayaknya dia juga udah mau mati. Maju, sekarang. Gaspol. Ya, Pak. Kamu yakin sudah menangkap orang yang tepat? Kamu siapa? Bukan urusanmu siapa aku. Apa kamu tidak tahu siapa istri Victor? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Dari kedua wanita ini, mana yang benar-benar istri asli Victor? Dia? Wanita tua ini datang dari mana? Wanita tua. Dia adalah istri sah Victor. Kamu anggap bos Victor seperti apa? Apakah orang seperti dia layak menjadi istrinya? Kamu. Pernahkah kamu melihat dia dan Victor bersama? Tentu saja. Vanes, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tertipu oleh wanita tua cerewet ini sampai percaya dia adalah istri Tuan Miller. Tapi sekarang saksi sudah ada di sini. Kamu sebaiknya menyerah. Kamu mau apa dengan ponselmu itu? Maksudmu ini, siaran langsung, disiarkan ke seluruh internet?
Oh iya, 10.000 orang sedang menonton sekarang. Aku penasaran apakah Victor sudah melihatnya? Siaran langsung? Siapa yang suruh kamu siarkan ini? Berani-beraninya kamu menyentuh orang, kenapa aku nggak boleh siaran? Bukannya kamu wanita Victor? Kamu takut apa? Karena kamu tahu dia wanita Bos Victor, kok masih berani siaran? Kamu cari masalah? Betul. Bos Victor pasti sudah lihat siarannya sekarang. Dia pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Serena, jangan takut. Victor pasti akan memberi mereka pelajaran untukmu segera. Serena, kenapa? Kamu ngapain? Bagaimanapun juga, Bos Victor itu masih orang penting di kota sungai. Sebagai wanitanya, aku mewakili dia. Masa aku membiarkan kamu menyiarkanku seperti ini? Kamu? Mustahil. Masa bisa begitu? Kenapa Victor mengkhianatiku? Kayaknya kamu kena pikun atau apa? Dan kamu masih berhayal mengira dirimu wanita Bos Victor. Direktur Davis, saya sarankan Anda panggil Satpam sekarang juga dan usir mereka, supaya tidak mengganggu pasien lainnya. Usir mereka. Bos Victor, kamu lagi ngapain di sini? Kalian bajingan buta, bunuh dia. Bos Victor, ampunin saya, katakan saja kenapa saya harus mati. Saya salah apa? Sejak kapan wanita saya jadi jalang Serena itu? Hah? Jadi nyonya, maksudmu, memangnya apa lagi? Tapi saya jelas-jelas melihat Anda bersama Serena. Itu salahmu sendiri yang buta, jangan salahkan orang lain. Buang dia ke sungai buat makan ikan, keluarga Sterling. Saya mau tempat mereka juga dihancurkan. Bos Victor, ampunin saya. Bos Victor, saya salah, Bos. Bos Victor, wanita saya. Kalau dia sampai terluka sedikit saja, rumah sakitmu ini akan ditutup. Mereka pergi kemana? Mereka pergi kemana sih? Bos Victor, mereka sudah pergi. Pergi? Iya, semuanya sudah pergi. Sepertinya mereka menuju ke jalan tepi sungai. Pasti belum jauh. Cari mereka. Vanessa, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari kota sungai hanya untuk mengantarku pulang untuk mencari anakku. Aku sudah menyia-nyiakan waktumu. Jangan khawatir. Lagi pula aku juga sedang dalam perjalanan pulang. Senangnya bisa kembali ke kota Pinus. Dengan anakku di sini, setidaknya aku tidak akan mudah diintimidasi. Hanya sekali pergi ke kota sungai, aku jadi. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Ibu, bukankah ibu ada di kota sungai mencari ayah? Kenapa ibu pulang begitu cepat? Aku sudah berhenti mencari. Aku tidak akan pernah mencari ayahmu lagi. Kenapa? Ayahmu, dia selingkuh. Apa? Apa? Ayahku selingkuh? Tidak mungkin. Ayahku bahkan tidak pernah melihat perempuan lain, sekilas pun tidak. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Aku melihatnya di rumah sakit di kota sungai dengan nyonya kecilnya, dan dia mengusirku dari rumah sakit. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Ayolah, ibu, ayo kita istirahat di kantorku. Kamu tidak boleh berdiri terlalu lama. Oh, iya, dan ini? Ini Vanessa. Berkat dia, orang-orang itu tidak terlalu jauh denganku. Datanglah ke kantorku dan istirahatlah. Ayo pergi. Wanita tua cerewet. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Jangan khawatir, ibu. Aku akan menanganinya. Ibu, kakimu belum sembuh total. Biarkan asistenku membawamu untuk memeriksanya. Katakan padaku, apa tujuanmu mendekati ibuku? Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Aku baru saja melihat di siaran ulang langsung bahwa kamu dan si Lukas itu bersama. Kamu tidak membelanya. Kamu malah membantu ibuku. Artinya, kamu sudah tahu persis siapa dia, jadi kamu hanya mengincar hadiah. Apa yang kamu inginkan? Silakan, katakan. Kamu anggap aku orang seperti apa? Aku membantu ibumu hanya karena aku tidak tahan melihat mereka menindas seseorang. Jika kamu pikir aku punya maksud tersembunyi, baiklah. Aku pergi dari sini. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi ikatan antara aku dan keluargamu. Hei. Maaf, bukan itu maksudku. Aku dengar dari ibuku bahwa ibumu sakit. Tim medis di kota Pinus tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Apa? Memangnya urusanmu apa? Dengar, kamu membantu ibuku.
Sudah seharusnya aku berterima kasih padamu, ini yang akan kulakukan. Aku akan mengaturkan tim medis untuk mengobati ibumu. Selain itu, aku akan menginvestasikan 5 miliar rupiah ke perusahaanmu. Sebagai permintaan maaf atas kata-kataku tadi, bagaimana? Kamu? Ayah. Ibuku bersamaku. Aku sudah tahu segalanya. Kalau gitu, cepat telepon ibumu. Kamu sendiri yang harus bicara dengannya. Apapun masalah antara kalian berdua, aku nggak mau ikut campur. Tapi, nyonya kecilmu yang suka menggertak ibuku, kamu harus serahkan dia. Nyonya kecil, apaan sih? Nyonya kecil apalagi yang aku punya? Aku mana tahu, ibuku yang bilang begitu. Baiklah, untuk sekarang cukup dulu. Nyonya kecil. Masa si Marta mikir aku selingkuh, ya? Jadi, gimana pendapatmu? Tentang tawaranku, karena menghormati Marta, aku nggak akan turun ke levelmu. Kita seumuran. Kamu harus memanggilnya tante. Aku akan memanggilnya kakak. Itu artinya aku 1 generasi di atas kamu. Ibu, Julian Miller sudah menemukan tim spesialis dari kota pusat. Mereka akan segera tiba untuk merawat ibu. Kamu harus tetap kuat. Kalian kan tadinya di kota sungai, balik ke sini buat apa? Urusan perusahaan. Nina baru aja periksa kandungan, kita nggak boleh pulang. Siapa yang suruh kalian datang ke rumah gue? Kenapa nggak boleh? Rumah ini kan seharusnya jadi rumah pernikahan kita. Rumah pernikahan? Itu kalau kita nikah, kita udah putus. Rumah ini, aku yang bayar sendiri. Di sertifikatnya, cuma ada nama gue nggak mau kalian di sini lagi. Kuncinya, terus pergi. Vanes, aku kan udah mau melahirkan kapan aja. Di perjalanan tadi aku ngerasa nggak enak banget, kebetulan kita lagi di dekat sini. Jadi aku minta Lukas anterin aku buat istirahat bentar. Kalau kamu nggak mau aku di sini, ya udah aku pergi aja. Cuma sayang aja buat anakku. Ya udah pergi. Masih ada apa lagi? Vanes, kamu nggak punya rasa iba? Bagaimanapun juga, Nina teman kita berdua. Kamu. Dia teman kamu, bukan teman gue. Kamu begitu perhatian sama dia sama anaknya ini. Anak ini bukan anak kamu, kan? Jangan ngomong sembarangan. Kita benar-benar nggak bersalah. Bersalah atau enggak, udah nggak ada hubungannya lagi sama gue. Ibu gue lagi istirahat di kamar sebelah. Kalian harus pergi sekarang. Kalian nggak diterima di sini. Satu lagi, dokumen ini tanda tangani. Tanda tangani ini sekarang. Apa ini? 3 tahun lalu, 2 perusahaan kita bergabung membentuk grup layar awan, tapi mereka tetap beroperasi terpisah. Sekarang kita sudah putus, tidak perlu lagi 2 perusahaan ini tetap bersama. Jadi, tanda tangani saja. Mari kita berpisah saja, kita sudah selesai. Vanes, kamu baru saja pergi ke kota sungai. Sekarang kamu mau putus denganku dan membubarkan perusahaan? Benar, Vanes. Kamu dan Lukas sudah bersama selama bertahun-tahun. Kalian sebentar lagi akan menikah. Perusahaan juga sudah stabil. Kamu sedang apa sih? Apa wanita tua itu cuci otakmu? Aku baru akhirnya melihat kalian ini orang seperti apa. Kalau aku tetap bersama kalian, nyawaku bisa terancam. Baik, jadi kamu mau berpisah? Kalau begitu, pikirkan baik-baik, perusahaan baru saja mendapat investasi 5 miliar rupiah dari grup Zenith. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Apa yang baru kamu katakan? Grup Zenith berinvestasi 5 miliar rupiah di grup layar awan. Konferensi investasinya 3 hari lagi. Tapi kamu bilang wanita tua itu adalah istri Victor? Lalu kenapa aku menerima investasi dari anak Victor, Julian, Vanes? Kalau kamu sekarang ragu-ragu, belum terlambat. Jangan nanti menangis padaku saat aku sudah kaya dan terkenal. Kamu terlalu cepat senang. Investasi Julian bukan untukmu. Itu untukku. Hahaha, ini. Jadi, sudah dengar beritanya? Mereka sedang membicarakan investasi di grup layar awan. Aku ketua grup layar awan, Vanes. Sudah terlalu lama bergaul dengan nenek sihir tua itu. Sampai kelakuanmu jadi mirip dia? Satu hidup dalam khayalan sebagai istri Victor. Yang satu lagi berkhayal bahwa Julian Miller berinvestasi padanya. Hayalan, suruh Lukas tanda tangani dokumen ini. Kita lihat apakah grup Zenith masih mau investasi padanya nanti. Selesai, masalah teratasi. Baiklah, karena kamu nekat membuat kesalahan, aku akan pastikan kamu mendapat balasannya. Vanes, kamu akan menyesali ini. Ibumu masih terbaring di ranjang rumah sakit itu. Tanpa koneksiku,
Dia akan menghabiskan sisa hidupnya tanpa pernah sadar. Itu bukan urusanmu. Sebentar lagi, para ahli dari kota pusat akan tiba. Kamu sebaiknya khawatirkan bagaimana caramu keluar dari masalah ini. Julian Miller sudah menghubungi Victor. Dia sedang dalam perjalanan ke kota Pinus. Datang ke sini untuk konferensi investasi. Untuk kondisi ibumu, di seluruh dunia, hanya tim Dr. Carter yang bisa mengobatinya. Dukun macam apa yang kamu sewa? Apa gunanya mereka? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia bukan orang yang datang? Dr. Carter, dia mau apa di sini? Jangan-jangan persis seperti yang dikatakan Vanessa? Dia ke sini untuk... Tidak mungkin. Dari mana dia dapat koneksinya? Sampai bisa memanggil Dr. Carter? Mengandalkan nenek sihir tua dari negara itu? Dr. Carter, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Julian Miller meminta saya untuk memeriksa seorang pasien. Mana yang dari kalian adalah saya? Saya bersama Tuan Miller. Sudah kuduga, Dr. Carter tidak mungkin datang begitu saja, jadi Tuan Miller yang memintanya membantu kita. Vanessa, bersemangat semangatnya untuk sia-sia. Membantu kalian? Kalian kenapa sih? Saya tidak kenapa-kenapa, tapi Nina sedang sakit, Nina sedang hamil, dia mungkin akan melahirkan kapan saja. Perutku. Kenapa, Nina? Kamu baik-baik saja? Sepertinya dia akan melahirkan. Dr. Carter, cepat, tolong dia. Maaf, kami tidak membawa peralatan persalinan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada peralatan persalinan? Lalu untuk apa kalian ke sini? Bukankah Julian yang meminta kalian memeriksa Nina? Tuan Miller meminta kami datang untuk memeriksa Ibu Nona Smith. Apa? Kamu bilang kamu ke sini untuk mengobati ibunya. Tim kami khusus menangani penyakit yang persis diderita Ibu Nona Smith. Kalau kami bukan ke sini untuk mengobatinya, lalu kami mau mengobati siapa? Tapi... Jangan banyak omong. Dengan mereka. Cepat, bawa aku ke rumah sakit, sekarang. Dr. Carter, ibu saya di dalam kamar. Bagus, antar saya ke sana. Ibu? Vanessa. Nona Smith, karena ibu Anda sudah sadar sekarang, kami akan pergi dulu. Kalau nanti ada masalah lagi, telepon saja saya. Terima kasih banyak, Dr. Carter. Vanessa. Mereka siapa? Mereka dokter yang mengobati ibu. Berkat mereka, ibu akhirnya sadar. Dokter. Apa Lukas yang cari dokter ini untukmu? Kalian berdua. Gimana hubungan kalian sekarang? Ibu. Kami sudah putus. Kalian putus? Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Vanessa, ibumu gimana kabarnya? Dia udah sadar dan kondisinya jauh lebih baik. Berkat Tuan Miller yang membawa Dr. Carter, Nak ini akhirnya bener juga ngelakuin sesuatu. Ibu. Vanessa, kamu sekarang jomblo, kan? Gimana pendapatmu tentang anak ibu? hah, dia, baik-baik saja. Terus, gimana kalau dia jadi pacarmu? Perutku agak nggak enak, aku mau ke kamar kecil. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Ibu. Ibuku. Dia suka ngomong sembarangan. Jangan dipikirin. Enheim. Aku sebenarnya ada urusan di kantor. Aku harus pergi. Temani ibuku belanja ya. Oke. Julian di mana? Oh, dia udah pergi. Gitu aja. Nak ini. Udahlah. Jangan dipikirin dia. Ayo, ibu ajak kamu habisin uangnya. Bos Victor. Martha, Siapa yang kau panggil bos? Ayo pergi,
abaikan dia? Martha, kamu mau apa? Aku mau apa? Aku cuma nggak mau bicara dengan lelaki yang mengkhianatiku. Maksudmu apa? Salahnya apa? Aku. Victor, aku sudah menghabiskan sebagian besar hidupku bersamamu. Aku ikut menderita bersamamu, waktu kita masih muda. Saat kau sukses, aku nggak menahanmu. Aku biarkan kau pergi dan merintis jalanmu sendiri. Karena aku percaya padamu. Tapi kau bukan cuma punya selingkuhan. Kau malah membiarkan selingkuhanmu itu menggangguku. Kau ini lelaki macam apa? Aku. Martha, kamu salah paham? Aku nggak pernah punya selingkuhan. Orang yang kucintai selalu kamu. Mau nggak mengaku juga? Lalu siapa Serena itu? Maksudmu dia. Bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini. Bos Victor, saya berbuat kesalahan. Tolong, kasihani saya, Bos Victor. Kamu kira cuma bawa dia ke sini bakal bikin aku percaya sama kamu? Ini semua salahmu, pelacur, sampai aku jadi kambing hitam. Bicara. Ada apa? Saya yang melakukannya. Saya buta oleh keserakahan. Saya coba menggoda Bos Victor. Tapi Bos Victor, dari awal sekali, enggak pernah sekalipun melirik saya. Sekalipun enggak. Ibu, saya mohon, tolong bantu saya. Minta Bos Victor biarin saya pergi. Jadi kalau dia bilang enggak terjadi, ya udah selesai. Semua orang tahu betapa kejamnya kamu, Victor. Maksa gadis muda ngomong kayak gini. Bukan hal besar buat kamu? Saya sumpah saya enggak ngelakuin itu. Kalau kamu enggak percaya, saya punya buktinya. Ini. Rekaman CCTV. Pelacur ini ketangkep kamera lagi nyoba goda saya. Kalau enggak, nama saya enggak bakal bersih. Mungkin kita memang salah paham sama bos. Itu cuma salah paham. Terus waktu aku di rumah sakit, dibully sama mereka, kenapa kamu nggak datang? Aku dengar Vanessa bilang, dia lagi siaran langsung waktu itu. Jangan bilang kamu nggak lihat. Aku lihat, kok. Dan aku langsung buru-buru ke sana secepatnya. Tapi waktu aku sampai, kamu udah pergi. Aku nyariin setengah kota sungai cuma nemu pelacur ini. Terus aku baru tahu kamu sama dua kaki tangan itu udah kabur semua ke kota Pinus, sayang. Sayang, masih marah? Kan cuma salah paham, ngapain aku marah? Bagus. Sayang. Jangan khawatir. Jalang ini berani sentuh kamu. Aku nggak akan biarin dia, bawa dia pergi. Kamu yang urus dia. Jangan kasih ampun. Jangan, tolong, Bos Victor. Bos Victor, aku salah. Cepat habisi aku saja, Bos Victor. Cara kamu nyelesain masalah masih sembrono banget. Siapapun yang berani sentuh istriku, aku pastiin mereka mati. Dan dua bocah nakal itu juga lagi di kota Pinus sekarang. Aku mau cari mereka sekarang juga. Tunggu dulu. Mau kemana kau? Aku akan bunuh dua bajingan itu. Sayang, kau tetap di sini saja. Aku akan ikat dan seret mereka kembali untuk minta maaf padamu. Tidak perlu. Kenapa tidak? Sudah berapa kali ibu bilang? Sekarang kita hidup di masyarakat yang punya hukum. Kau selalu begitu kasar, nanti suatu hari kau sendiri yang kena masalah. Tapi, Lupakan saja dua orang itu. Nah, kita yang akan menghajar mereka untukku. Berhenti dulu beberapa hari ke depan. Jangan kasih amunisi ke siapapun. baiklah kalau begitu, biarkan nak kita yang urus, beberapa hari ke depan ini. Aku akan ganti rugi untukmu. Nina. Lihatlah sayang ini. Lucu sekali. Mirip sekali denganku. Kok bisa bilang begitu? Tidak takut Vanessa tahu? Terus kenapa kalau dia tahu? Kita sudah selesai kok. Sudah putus? Mulai sekarang, kita bertiga, satu keluarga, akan hidup bahagia bersama. Itu yang penting. Telepon Serena. Bilang padanya ibu dan bayinya baik-baik saja. Halo? Ada apa? Dia sudah melahirkan.
Apa yang terjadi dengan Serena? Dia bunuh diri. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Serena bunuh diri? Hidupnya sedang sangat baik sekarang. Dia adalah selingkuhan Victor. Mengapa dia mau bunuh diri? Kenapa? Lukas, kamu yakin tidak ada yang salah? Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi, informasinya tidak mungkin salah. Vanessa? Apakah Vanessa ternyata benar? Nenek sihir tua itu adalah istri asli Victor? Benar? Pasti itu? Harus begitu? Pasti itu yang terjadi. Kalau tidak, Dr. Carter, bagaimana mungkin dia setuju mengobati Ibu Vanessa? Nina, tenang dulu, santai saja. Kamu baru saja melahirkan. Kamu tidak boleh terlalu emosi. Kalau kita benar-benar salah, kita harus bagaimana? Victor bukan orang yang bisa kita langgar. Jangan khawatir. Kalau memang karena kita melanggar Victor, dia tidak akan bunuh diri. Pasti ada alasan lain. Dalam beberapa hari lagi, bukan ada konferensi investasi? Kalau konferensi investasi berjalan sesuai rencana, maka kita seharusnya aman. Nona Smith, semua proyek dan produk sedang dipisahkan dari grup layar awan, benar, kan? Benar. Mulai sekarang, kami dan grup layar awan tidak akan ada hubungan apapun lagi. Tapi teknologi paling penting perusahaan kita, Genesis AI, tidak bisa kita ambil kembali. Apa? Apa yang terjadi? iGenesis adalah proyek andalan kami. Aku yang menjalankan R&D sejak hari pertama. Bagaimana bisa kami kehilangannya? Peneliti utamanya membawa hasil penelitian dan tetap di grup layar awan, menolak ikut dengan kami, jadi. Oke, lupakan mereka. Ambil semua yang lain. Lukas, kamu mau? Ambil saja. Lambat laun, kau akan kehilangan segalanya. Tuan Jones, bukankah itu pacarmu? Nona Smith? Kisah Tuan Jones dan pacarnya sudah terkenal di industri kami. Setelah mereka bersatu, perusahaan mereka bergabung. Mereka adalah pasangan serasi yang dikagumi semua orang. Betul sekali. Sekarang grup layar awan akan mendapatkan investasi dari grup Zenith. Mulai sekarang, kami semua akan bergantung pada kalian berdua di kota Pinus ini. Sepertinya itu tidak akan terjadi. Perusahaan kami telah berpisah. Pisah? Maksudnya apa? Seperti yang kamu dengar, Komentaka? Kami bukan cuma putus, perusahaan kami juga dibagi. Terus kenapa kalian berdua ada di konferensi investasi hari ini? Apa karena perusahaan kalian berdua sedang dapat pendanaan dari grup Zenith? Grup Zenith mengincar grup layar awan. Dia sudah putus hubungan dengan layar awan. Gimana dia bisa dapat investasinya? Oh beneran? Lalu, kamu nggak penasaran sedikit pun kenapa grup Zenith tiba-tiba mau investasi ke layar awan? Betul, Tuan Jones. Grup layar awan dan grup Zenith nggak pernah ada urusan sebelumnya. Jadi kenapa tiba-tiba investasi ke kamu? Memangnya bisa apa lagi? Mereka jelas-jelas melihat potensi pertumbuhan grup layar awan. Kecuali, Tuan Miller tertarik sama aku? Grup? Kamu sudah menindas Ibu Julian? Dan kamu masih pikir dia mau investasi ke kamu? Lukas, sudah waktunya kamu bangun dari mimpi itu. Ibu Tuan Miller? Tuan Jones? Kapan tepatnya kamu menghinanya? Live stream itu, pasti semua orang sudah melihatnya. Tuan Jones? Pria di video ini? Itu kamu? Itu dia. Di video ini, wanita yang dia ganggu adalah Ibu Julian. Dia menggertak Ibu Julian seperti ini, dan masih berpikir bisa dapat investasinya. Kamu benar-benar pikir itu akan terjadi? Vanessa, di saat seperti ini, bagaimana kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu? Biarkan semua orang melihat ini dengan baik. Wanita di video ponsel ini, bagaimana mungkin dia adalah Ibu Tuan Miller? Ini terlihat seperti wanita tua dari desa. Tuan Miller adalah pengusaha terkenal kota Pinus. Dan dia masih sangat muda. Ibunya, bagaimana mungkin terlihat seperti ini? Apakah dia ibunya atau bukan? Dia tetap seorang orang yang baik dan pekerja keras. Menggertak orang seperti itu? Karaktermu tidak pantas mendapat 1 sen pun investasi. Siapa yang berinvestasi berdasarkan karakter? Mereka peduli pada teknologinya, nilai produknya. Nona Smith. Orang-orang dari grup Zenith sudah sampai?
benarkah? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang sebenarnya mendapat investasinya nanti. Semuanya sudah datang. Tuan Evans, akhirnya Anda datang juga. Macetnya parah banget. Jauh lebih lama dari yang kuduga. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu. Langsung saja kita tanda tangani kontraknya, setuju? Tanda tangani ini, dan 5 miliar rupiah ini. Semuanya jadi milikmu. Tunggu dulu. Ada apa? Apa kamu yakin kontrak ini ditujukan untuk orang yang tepat? Ya, ada masalah? Tuan Miller kami bilang. Dia punya harapan besar untuk produk iGenesis. Nah, iGenesis ada di grup layar awan. Jadi wajar saja, investasinya untuk mereka. Vanes, sudah kubilang, mereka mengincar nilai produknya. Kontraknya. Sudah ada di tanganku. Sekarang kamu mau bilang apa? Dia dapat kartu bagus, tapi Vanes mainnya salah total. Kalau dia tidak putus dengannya, paling tidak dapat bagian. Tapi sekarang dia malah dapat 0 besar. Dia sendiri yang cari masalah. Dia jelas mau semuanya untuk dirinya sendiri. Investasi 5 miliar rupiah itu, akhirnya tidak dapat apa-apa. Layak saja. iGenesis adalah produkku. Dia mencuri karyaku. Jadi maksudmu iGenesis adalah milikmu? Di mana buktinya? Aku tidak membawa bukti apapun. Tapi semua orang di perusahaan tahu iGenesis adalah produkku. Bukan miliknya. Vanes, tanpa bukti, kamu seharusnya tidak usah membicarakannya. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Bukankah kamu hanya mengincar investasinya? Begini, aku akan memberimu bagian sebesar 1 miliar rupiah. Semuanya? Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Sungguh mulia hati, Tuan Jones. Sangat mengesankan. Kamu terlalu baik. Kapan bosmu akan tiba? Tuan Miller pergi menjemput ibunya. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Lalu bagaimana? Masih belum paham juga? Tuan Miller sudah mempercayakan urusan investasi ini kepadaku. Aku hanya mengikuti instruksinya. Dengar, bahkan jika dia datang, hasilnya tidak akan berubah. Oh, benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkan investasi 5 miliar rupiah itu? Kontraknya sekarang ada di tanganku. Begitu aku menandatanganinya, itu sama saja sudah menjadi milikku. Vanes, sekarang mulai menyesal, kan? Sudah terlambat untuk itu. Apa yang dia lakukan di sini? Vanes, kamu sudah tanda tangani? Tidak. Apa? Dia ngapain di sini? Kontrak yang dipegangnya itu. Ibu, kita bertemu lagi. Kontrak apa yang kamu bawa itu? Apa itu? Milik grup Zenith kontrak investasi senilai 5 miliar dolar. Begitu saya tanda tangani kontrak ini, saya akan dapatkan investasi 5 miliar dolar itu, dan Vanes kecilmu itu tak akan dapat sepeser pun. Lalu setelah itu, saya akan bangkrutkan perusahaannya. Tidak, jangan tanda tangani kontrak itu. Uang itu bukan untukmu. Tua bangka, mau merebut kontrak? Mau mati? Investasi 5 miliar dolar itu dari anak saya untuk Vanes, bukan untukmu. Dasar mulut keras, lebih keras dari tulangmu. Hari ini hari penting, aku tak akan turun ke levelmu. Penjaga, keluarkan kedua orang ini dari pandanganku. Lepaskan tanganmu, lepaskan. Hentikan. Lepaskan mereka, sekarang. Tuan Miller, Anda di sini. Aku menyuruhmu mengantarkan kontrak. Apa yang kau lakukan? Di mana kontraknya? Tuan Miller, seperti yang Anda perintahkan, saya mengantarkan kontrak itu ke Tuan Jones, tapi wanita tua itu langsung merebutnya. Wanita tua? Kapan aku pernah bilang padamu untuk memberikan kontrak kepadanya? Lalu untuk siapa? Tuan Miller, bukankah investasinya untuk grup layar awan? Saya ketua grup layar awan. Jadi, kamulah yang tadi mencoba mengusir kedua orang ini. Ya, keduanya menjijikkan. Terutama wanita tua ini. Dulu di kota Sungai, dia terus mengaku sebagai istri bos Victor. Sekarang dia di kota Pinus, dan sekarang dia terus bilang dia ibumu. Saya sudah tidak tahan lagi, jadi saya harus memberinya pelajaran. Bagus. Sangat bagus. Tuan Miller. Apa kau tahu? Siapa wanita tua itu? Dia ibuku? Itu ibumu? Tunggu. Tidak mungkin.
Ibuku hidup sederhana dan hemat. Tapi di matamu, dia cuma orang kampungan. Kamu sok elit. Kamu tidak pantas dapat investasi. Dan kau, bodoh. Aku kirim pesan padamu, kamu bahkan tidak membacanya. Tuan Miller, aku minta maaf. Tidak akan terulang lagi. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Serahkan surat pengunduran dirimu, jangan buang waktuku. Mengerti? Tuan Miller, aku tidak tahu dia ibumu. Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Sudah berkali-kali kukatakan padamu siapa dia, kamu pilih untuk mengabaikannya, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Vanessa, aku minta maaf. Tolong, bicarakan yang baik-baik untukku. Kumohon, ingatlah tahun-tahun yang kita jalani bersama. Aku memohon padamu, tidak ada kita. Tuan Miller, aku serahkan ini padamu. Tidak, kau tidak boleh melakukan ini. Dulu kau tidak pernah sekejam ini. Vanessa, aku mohon padamu, aku salah. Tolong bantu aku, selamatkan aku. Tuan Miller, Kau harus anggap dirimu beruntung. Karena yang datang padamu adalah aku, bukan ayahku. Kalau dia yang di sini, lengan dan kakimu sudah patah sekarang. Akuisisi semua aset grup layar awan. Buat ketuanya, Lukas, kehilangan segalanya. Buang dia keluar. tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Maaf atas pertunjukannya, semuanya. Dari sekarang, aku umumkan penerima sebenarnya dari investasi ini adalah Nona Vanessa Smith. Semuanya hilang, semuanya sudah lenyap. Kenapa? Wanita Bos Victor adalah seseorang yang tidak cantik sama sekali? Karena aku tidak seperti kalian. Aku berbeda. Aku tidak meninggalkan istri yang selalu mendukungku di masa sulit. Tunggu, Bos Victor. Hei, jangan panggil aku, Bos. Kau bos di sini. Kau bahkan berani menyentuh wanitaku. Kau benar-benar kurang ajar, Bos Victor. Aku salah. Aku. Cukup, jangan banyak omong. Di mana wanita itu? Bawa aku ke dia sekarang. Baik, aku akan antarmu ke sana. Lukas, kau di sini. Siapa kau ini? Ini Bos Victor. Bos Victor. Akhirnya ketemu juga denganmu berdua, kami. Bos Victor, apa kesalahan kami? Kau menyentuh wanitaku dan memperlakukannya seperti itu? Dan kau masih bertanya apa kesalahanmu? Mari mulai dengan kakimu. Satu kaki masing-masing. Lihat bagaimana kau menyukainya. Kau tidak boleh memukulku. Jika kau membunuhku, cucu laki-lakimu kehilangan ibunya. Apa yang baru saja kau katakan? Anak yang kukandung, ini, adalah anak Julian, putramu. Nina. Apa yang baru saja kau katakan? Anak siapa ini? Julian. Anak ini, bukan anakku. Kenapa? Kenapa kau berbohong padaku? Berani-beraninya kau membohongiku, hah? Aku tidak berbohong. Kalau kau tidak percaya, kita bisa lakukan tes paternitas. Baik. Putraku akan segera dibawa ke sini sekarang juga. Tapi kalau kau membohongiku, akan kubuat kau berharap mati saja. Come on down, Asaparamas. Kau tahu persis alasan Serena? Bunuh diri. Ayah, Kau sudah di sini. Apa yang terjadi? Kau bilang Julian punya anak? ayah. Pasti ada kesalahan, mana mungkin aku. Aku juga berharap ini cuma kesalahan. Laporan tes paternitas ada di sini. Lihat sendiri. Benarkah? Ini benar-benar anakku, bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak kenal dia. Tapi aku kenal kamu. Tuan Miller selalu sibuk. Wajar kalau kamu tidak ingat aku, tapi aku tidak akan pernah lupa. Setahun terakhir ini, aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hamil. Baru setelah sayang ini lahir, aku akhirnya ingat apa yang terjadi antara kita. Antara kita, jelas tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, lalu bagaimana kamu menjelaskan sayang ini? Cukup. Aku tidak mau mendengarkan kalian berdua bertengkar. Ayah, kamu harus percaya padaku. Aku selalu sibuk.
Aku tidak punya waktu untuk terlibat dalam hubungan yang berantakan. Kamu benar, Victor. Aku percaya Julian. Dia bukan pria seperti itu, pasti ada kesalahpahaman. Aku tahu. Jangan kira kamu sudah bebas begitu saja. Pertama, aku akan berurusan dengan Lukas, lalu aku akan menyelidiki masalah ini. Ayo pergi. Rencananya berhasil. Kamu memainkan peranmu dengan sempurna. Rencananya berjalan mulus. Kamu memainkan peranmu dengan baik. Aku berhutang budi padamu, Dipa, karena sudah merencanakan ini. Kalau tidak, aku akan bernasib seperti Lukas, tangan dan kakinya patah semua. Aku tidak melakukan ini untukmu, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Sialan si Victor itu. Yo Broga, dia benar-benar menyasar saudaraku dan keluarga Sterling. Jadi, langkah selanjutnya apa? Laporan tes paternitas itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Mereka akan tahu kita memalsukannya cepat atau lambat. Jangan buru-buru. Yang seharusnya gelisah adalah Julian. Dia pasti akan mencoba segala cara untuk melakukan tes paternitas yang asli. Begitu hasil aslinya keluar, dia akan lari menghampirimu. Saat itu terjadi, akan jadi giliran kita untuk melawan balik. Maksudmu, Victor berani menyentuh keluargaku? Sekarang aku akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan keluarganya sendiri. Pasti ada yang tidak beres di sini. Bayi Nina pasti anaknya Lukas. Aku tahu. Tapi laporan tes paternitasnya ada di sana, aku hanya... Tapi laporan bisa dipalsukan. Aku sudah menyuruh seseorang untuk melakukan 2 tes paternitas baru. Satu antara kamu dan anak itu, dan satunya lagi antara Lukas dan anak itu. Hasilnya seharusnya segera keluar. Tuan Miller. Nona Smith yang mengutusku. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apa isinya? Hasilnya apa? Apa kata laporannya? Sudah kuduga. Ayahku sudah dapat laporan tes paternitas itu tadi, tapi wanita itu memalsukannya. Kedua laporan membuktikan bahwa anaknya dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan biologis. Dan Lukas adalah ayah biologisnya. Aku tahu. Lukas meninggal tanpa tahu kalau dialah ayahnya. Tapi, apa gunanya dia melakukan ini? Lagi pula kita juga akan segera tahu. Untuk apa membeli waktu sebentar? Apa dia mau kabur? Pokoknya, kita harus cari dia dulu. Bagaimana kalau dia kabur? Tidur, sayang, tidurlah. Kau datang. Kau tidak kabur. Kenapa aku harus kabur? Lalu kenapa kau memalsukan laporan tes paternitas itu? Anak itu jelas-jelas bukan anakku. Kamu siapa sih? George Sterling? Kukira keluarga Sterling sudah punah, bagaimana mungkin kau masih ada? Masih ingat juga padaku, Tuan Miller? Benar. Keluargaku dihancurkan oleh monster itu, ayahmu? Tapi aku sudah menyiapkan kambing hitam sebelumnya dan nyaris selamat. Laporan tes paternitas itu dipalsukan, itu idemu untuknya, kan? Tepat sekali. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tujuanku, bukankah sudah tercapai? Awas. Vanes, kau baik-baik saja? Aku baik-baik, baik-baik. Nak, Aku baik-baik, ayah. ibu. Ibu. Kamu berani melakukan ini di depan mataku? Menyentuh anakku? Aku bunuh kau? Jangan, Victor. Aku baru dengar sirene di bawah. Itu polisi. Kamu harus tenang. Iya, ayah. Kalau polisi lihat kamu, pasti kamu masuk penjara. Tenang, mana mungkin. Aku sudah terlalu banyak berbuat jahat. Bajingan ini mati hari ini. Ayah. Diam, jangan bergerak, angkat tangan. Ayah. Ibu. Ayo pergi. Victor, bagaimana kabarmu di dalam? Baik-baik saja. Dulu waktu muda, aku juga pernah di penjara, sekarang aku sudah terbiasa. Bagaimana denganmu di luar?
Tidak ada yang mengganggumu, kan? Anak kita merawatku dengan baik. Tidak ada yang berani macam-macam denganku. Baguslah. Kalau ada yang berani menyentuhmu lagi, aku akan kabur dari tempat ini hanya untuk memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Hei, Nak, bagaimana kabarnya dengan Vanes? Bagus. Mereka sudah menikah. Mereka akan menjengukmu besok. Bagus. Gadis itu, Vanes, memang baik. Tepat seperti yang kusuka. Victor. Hah? Apakah semua ini sepadan? Melakukan semua ini? Sebenarnya, atasan sudah mengincarku. Aku tidak punya pilihan selain masuk ke sini, kalau tidak, di luar sana, jauh lebih baik bersamamu. Ayah, Ibumu memberitahuku. Kalau Vanes hamil. oh iya. Dengar, ayah. Sudah 3 bulan, tidak ada keraguan kali ini. Anak itu pasti anakku. Hahaha, itu hebat. Luar biasa. Aku akan punya cucu laki-laki, ahaha. Kita belum tahu apakah itu cucu laki-laki atau cucu perempuan. Hei, cucu laki-laki atau perempuan, tetap darah dagingku, Julian. Jaga baik-baik istrimu dan bayi itu. Saat aku keluar, bawa anak itu untuk menjemputku. Baik.